Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali pemirsa, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, seperti biasa ya, Dokter Kito senantiasa hadir dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah pemirsa, pasti semua ibu yang baru saja melahirkan akan merasa senang ya, karena pada akhirnya bisa menggendong buah hati yang telah lama dinanti. Tapi kalau kita bicara masalah ibu yang baru saja melahirkan ini agak sedikit riskan ya pemirsa, karena salah satunya adalah proses pemberian ASI, kemudian ada juga hal yang mungkin mengganggu dan bisa terjadi oleh ibu yang sedang memberikan ASI kepada si bayi, dan itu adalah kita sebut sebagai mastitis. Nah mastitis ini apa? Akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir hari ini. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat, perjalanan aman, lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Juga ada Dokter Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, perjalanan aman, lancar? Lancar, mendung Baik. ya. Mendung, tapi bisa semangat ke sini ya. Iya. Baik dokter, kita langsung aja bahas ini mengenai mastitis. Nah sebenarnya mastitis ini apa sih? Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Dokter Wenti ya? Oke. Ya. Langsung di slide Boleh, aja. Kita silakan. langsung slide aja ya. Oke, jadi mastitis ya, sebenarnya mungkin agak kurang familiar sebenarnya dengan kata mastitis. Cuman kalau kejadiannya itu pasti sangat sering terjadi apalagi pada ibu yang menyusui ya. Jadi mastitis itu adalah peradangan yang disertai atau tidak disertai dengan infeksi ya. Penyakit ini biasanya menyertai laktasi sehingga disebut dengan mastitis laktasional. Artinya biasanya menyertai ibu-ibu yang lagi menyusui ya. Nah, bakteri yang paling sering terlibat adalah Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Nah, diperkirakan sekitar 3-20% ibu menyusui dapat mengalami mastitis. Sebagian besar mastitis terjadi dalam 6 minggu pertama setelah bayi lahir. Paling sering terjadi pada minggu kedua dan ketiga pasca kelahiran. Kenapa? Karena di awal-awal tentu saja ibu-ibu masih sangat awam. Apalagi new mom ya, yang sudah punya anak 2-3 kali aja bisa terkena mastitis. Apalagi yang baru pertama kali. Pasti tentu akan sangat berbeda sekali karena tidak pernah mengalami hal seperti ini ya. Baik. Menyusui adalah hal yang baru dan jadi harus pelajarannya juga harus diperbaruin ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, mastitis merupakan suatu proses peradangan pada satu atau lebih segmen payudara yang bisa disertai dengan infeksi atau tidak ya. Dalam proses ini dikenal pula istilah namanya ada stasis ASI atau kemudian ada mastitis tanpa infeksi dan mastitis terinfeksi ya. Nah, apa ini yang dimaksud dengan stasis ASI? Jadi kalau ASI-nya menetap artinya kan kenapa terjadi pada awal-awal pasca kelahiran 2 atau 3 minggu setelah kelahiran? Karena saat itu proses produksi ASI sudah produktif ya, maksudnya sudah mulai banyak. Dan ketika si ibu belum tahu, belum mengerti bagaimana cara mengosongkan payudara yang baik dengan benar atau bagaimana cara mengosongkan dengan proper, artinya akan terjadi nanti stasis ASI atau sumbatan-sumbatan di ASI yang akan bisa disertai dengan infeksi, bisa juga tidak. Artinya bisa disertai dengan infeksi bakteri tadi ya, ada Staphylococcus atau Streptococcus, bisa juga tidak. Tapi intinya sabar, terjadinya peradangan. Nah, jadi apabila ASI menetap di bagian tertentu payudara karena saluran tersumbat atau karena payudara bengkak, maka itu disebut dengan stasis ASI ya. Nah, bila ASI juga tidak dikeluarkan, akan terjadi peradangan jaringan payudara yang kita kenal tadi dengan nama mastitis. Ya. Nah, mastitis tadi ada 2 ya, bisa dengan infeksi, bisa tanpa disertai dengan proses infeksi ya. Oke, ini kalau gambarannya ini yang sehat ya. Ini pada ibu menyusui ya. Jadi ketika dia terjadi mastitis akan terjadi kemerahan. Di kulit luarnya akan nampak kemerahan. Di dalamnya kelenjarnya itu tadi, kelenjar susunya tadi akan membengkak kemudian meradang atau terjadi peradangan. Jadi kalau di luar pun terlihat dia akan merah, kemudian terasa sakit, dipegang, jangankan dipegang ya, kena
kayak baju aja mungkin Pedih ya, kesenggol Dok, ya? itu sangat nyeri ya. Oke, nah epidemiologinya 1 dari 3 ibu yang menyusui atau 5-33% pasti mengalami mastitis. 74-95% kasus dapat diamati pada 3 bulan pertama ya, dan sangat jarang terjadi setelah periode menyusui telah lewat. Artinya memang dipengaruhi oleh si kelenjar susu tadi ya, yang ibu-ibu baru atau yang baru melahirkan itu kadang kan masih lelah, masih capek, kadang nggak sempat, kadang kelupaan, ketiduran, akhirnya apa? ASINya menumpuk, tidak bisa dikeluarkan dengan sempurna, tidak bisa kosong sempurna, akhirnya terjadi sumbatan menyebabkan peradangan atau mastitis. Baik, berarti lengah sedikit saja bisa terjadi peradangan ya, Dok ya. Nah, Dok, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya, Dok. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.